Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelda Lorenza, Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai negara Cina. Yang pertama yaitu hari libur yang akan saya rayakan dalam 2 bulan ini, yaitu yang pertama 24 Januari. Masyarakat Cina merayakan Tahun Baru Imlek. Yang kedua, pada tanggal 2, 5 sampai 26 Juni, masyarakat Cina merayakan Festival Kapal Naga. Yang selanjutnya cuaca. Cuaca itu tergantung suhu yang ada di sana. Yang selanjutnya peristiwa Cina yang saya ambil yaitu peristiwa Tiananmen. Pada tahun 1989 yang terjadi 30 tahun yang lalu, lapangan Tiananmen di Beijing menjadi fokus protes besar-besaran yang dihancurkan oleh penguasa komunis Cina. Peristiwa tersebut menghasilkan salah satu foto paling ikonik pada abad ke-20. Seorang pengunjuk rasa berdiri di depan barisan tank tentara. Pada tahun 1980, Cina mengalami perubahan besar-besaran. Partai komunis yang berkuasa itu mulai mengizinkan beberapa perusahaan swasta dan investasi asing. Pemimpin Deng Xiaoping berharap kebijakan itu membangkitkan kembali perekonomian dan meningkatkan standar hidup masyarakat di Cina. Selanjutnya pada tahun 1989, aksi protes meningkatkan dengan tuntutan kebebasan politik yang lebih besar. Para pengunjuk rasa didorong oleh kematian seorang politisi, Hu Yaobang, yang terlibat dalam sejumlah perubahan ekonomi dan politik. Sekitar 10.000 orang berkumpul pada hari pemakaman menyerukan kebebasan pendapat yang lebih besar. Para pemrotes berkumpul di lapangan Tiananmen. Tiananmen sendiri merupakan salah satu penandaan paling terkenal di Beijing. Yang selanjutnya, kunci etika bisnis di Cina yaitu Cina melarang menggunakan cara kotor untuk menjatuhkan orang lain, karena cara tersebut tuh dianggap perbuatan terkutuk. Yang kedua yaitu Cina melarang perdagangan, dilarang mengganggu dan menjelekkan kegiatan barang dagangan orang lain. Yang ketiga, perdagangan tidak boleh kaku, namun sebaliknya perlu memperbolehkan adanya proses tawar-menawar. Yang keempat, berani membanting harga. Yang kelima, menyiapkan hadiah yang akan diberikan ketika pertemuan bisnis yang dijalankan. Yang selanjutnya, hadiah yang akan diberikan seorang bisnis yaitu masyarakat Cina dalam peraturan bisnisnya, di mana dia lebih dari satu orang akan menerima hadiah tersebut. Orang yang paling jabatannya paling tinggi ialah orang yang mendapatkan hadiah yang paling terbesar. Tergantung dari mana tingginya jabatan orang tersebut di dalam perusahaannya. Yang selanjutnya itu liburan di Cina yang paling terkenal yaitu satu, Tembok Besar Tiongkok. Yang kedua, Kota Terlarang. Yang selanjutnya, di dalam etika yang berbisnis yang diperbolehkan yaitu satu, memiliki relasi Cina. Yang kedua, dia mempunyai kartu nama. Yang ketiga, obrolan ringan. Yang keempat, salam hormat. Yang kelima, adanya negosiasi. Yang keenam, seni diam. Yang ketujuh, pemberian hadiah. Yang selanjutnya, di dalam berbisnis dia tidak boleh dilakukan yaitu salam pembuka. Yang kedua, etika makan bersama. Yang ketiga, memberikan dan menerima hadiah. Yang keempat, etika di wisata bersejarah dan beragama. Di mana yang tidak boleh tersebut
Cina dalam melakukan hal bisnisnya, dia memperbolehkan suatu pertemuan. Ketika pertemuan bisnis tersebut akan bekerja sama, dia menerima hadiah itu tidak sekali, karena hadiah itu menurut adat mereka tidak diperbolehkan. Sekali dan 2 sampai 3 kali mereka harus menolak itu, dan seterusnya harus diterima. Sekian dari penjelasan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.